Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin ambeien, itu ada informasi-informasi yang beredar di masyarakat ya. Informasi ini cukup populer di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, informasi ini anggapannya itu bisa saja benar, bisa saja salah, ataupun hanya sekedar mitos-mitos saja. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang populer tentang penyakit ambeien. Nah, jadi semoga setelah menonton video ini teman-teman tahu mana yang benar ataupun hanya anggapan-anggapan ataupun hanya sekedar mitos-mitos. Jadi kita bahas faktanya ya. Memang ada beberapa anggapan seputar penyakit ambeien ini yang beredar di masyarakat ya. Di antaranya yang pertama, ambeien disebabkan oleh makanan pedas. Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman makan pedas, ya suka makan pedas, tiba-tiba ambeien, langsung tetangga ngomong, ah itu gara-gara makan pedas tuh. Nah, itu karena kebiasaan makan pedas, nah jadi ambeien. Nah, jadi banyak omongan-omongan yang akhirnya dipercaya, yang akhirnya dianggap benar ya, karena kebetulan kebiasaan makan pedas. Nah, tetapi faktanya itu tidak demikian ya. Memang ketika teman-teman makan pedas itu kan memang akan membuat pencernaan itu iritasi. Kemudian apabila teman-teman sudah ada ambeien ya, bisa saja itu membuat iritasi di anus ya, sehingga terasa perih, pedih ya, ataupun bisa bertambahnya nyeri. Nah, faktanya tidak demikian. Nah, jadi ini benar hanya mitos belaka. Nah, karena penyebabnya itu berbeda. Karena apa? Kalau ambeien ataupun wasir ya, ini dikarenakan pembekakan ya, bisa juga peradangan pembuluh darah di anus. Nah, kemudian ini yang paling sering karena kebiasaan makan kurang yang berserat, kemudian juga mengejan terlalu lama ya, kemudian juga sembelit. Nah, jadi ambeien bukan terjadi karena makan pedas. Yang kedua, hanya lansia ataupun orang tua yang terkena ambeien. Nah, memang teman-teman, orang lansia ataupun orang tua yang usianya sudah lanjut, itu pembuluh darah, kemudian jaringan ataupun otot-otot di sekitar anus ataupun di tempat lain memang sudah melemah ya. Ini memudahkan untuk terkena ambeien. Nah, ini hanya faktor risiko. Tetapi ambeien itu bisa terkena atau bisa mengenai siapa saja ya, tidak hanya orang tua. Jadi baik muda ataupun tua itu bisa saja terkena ambeien. Nah, jadi ada beberapa orang yang lebih tinggi terkena wasir ini ya, ataupun hemoroid ini ataupun ambeien ini, itu orang yang mengejan terlalu lama ketika BAB ataupun setiap BAB itu mengejan, dia duduk terlalu lama ketika BAB, kurangnya makanan berserat, punya riwayat sembelit yang kronis ya, ataupun diare yang lama, suka mengangkat benda berat. Nah, jadi orang-orang tersebut yang beresiko tinggi ya untuk terkena ambeien. Nah, sudah paham ya? Jadi siapa saja itu bisa terkena ambeien. Yang ketiga, ambeien menandakan adanya kanker. Nah, jadi banyak beranggapan orang ambeien itu, wah itu karena kanker juga tuh. Nah, tidak seperti itu ya, karena beda penyebabnya ya. Nah, jadi memang persamaannya mungkin ya, teman-teman menganggap karena BAB berdarah itu berarti ada sesuatu di pencernaan, ada kanker. Nah, tapi tidak demikian. Karena ambeien itu pembekakan, peradangan, bisa juga pembuluh darah di situ luka ya, jadi berdarah. Nah, tetapi kalau kanker itu tidak seperti itu. Untuk mendiagnosa kanker itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Tidak sembarangan setiap BAB berdarah langsung kanker. Enggak. Itu memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Nanti dinilai kanker atau bukan. Nah, tetapi teman-teman, kalau memang teman-teman punya BAB berdarah, itu memang sebaiknya harus dikonsultasikan ke dokter
untuk mengetahui apa penyebabnya, sakitnya apa, dan juga semakin cepat ataupun semakin dini diketahui, ya itu akan lebih baik dalam pengobatan, dalam penyembuhannya. Jadi jangan nunggu terlalu lama, ini nggak apa-apa nih BAB berdarah, jangan ya. Lebih baik dikonsultasikan ya, supaya lebih jelas, jangan takut. Yang keempat, makanan tidak ada hubungannya dengan ambeien. Nah, jadi teman-teman, makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan kita. Makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap proses pencernaan kita. Jadi, kalau seandainya makannya sehat, ya insya Allah sehat juga pencernaan kita. Nah, kemudian kalau teman-teman makannya itu rendah serat, ya suka makan yang tidak berserat, ya otomatis nanti BAB-nya bisa keras, ya fesesnya bisa keras. Kalau BAB-nya keras, otomatis teman-teman mengejan, otomatis teman-teman ada usaha lebih untuk mengeluarkan BAB. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman bisa terkena ambeien karena teman-teman sembelit. Nah, karena sembelit itu faktor resiko terkena ambeien. Jadi ini hanya mitos ya. Nah, faktanya itu memang ada hubungan makanan ya dengan ambeien. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ya, seperti sayur, buah ataupun makanan berserat lainnya ya, supaya tidak terjadi sembelit ya, supaya menurunkan risiko teman-teman terkena ambeien. Sudah paham ya? Yang kelima, ambeien hanya sembuh dengan operasi. Nah, banyak beranggapan di masyarakat orang ambeien hanya sembuh dengan operasi. Nah, ketika teman-teman tahu terkena ambeien, teman-teman justru akan takut ya untuk pergi berobat, akan takut untuk menemui dokter. Wah, males ke dokter, kenapa? Nanti biasanya disuruh operasi itu kalau ambeien tuh, nggak usahlah ke dokter, biarin aja nanti sembuh sendiri. Nah, inilah yang anggapan yang salah ya, yang akhirnya nanti ambeiennya lama-lama bertambah parah. Ketika bertambah parah, nanti pengobatannya juga berbeda ya, dengan bagaimana kalau seandainya teman-teman datang keluhan ambeiennya masih ringan. Nah, kalau keluhan ambeiennya ringan, ya tidak selalu operasi. Pasti dokter akan memberikan obat tablet ataupun obat yang dimasukkan di area anus ataupun obat untuk lokal ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak semuanya harus operasi. Yang kedua itu rubber dan ligasi. Nah, jadi teman-teman, nah pengobatan ini caranya bagaimana? Nah, ini dasar ambeien itu diikat sampai dia nanti mengerut ya, akhirnya terkelupas. Nah, ini tidak harus operasi kan. Yang kedua, skleroterapi. Nah, nanti ambeiennya itu disuntik ya, supaya nanti lama-lama terkelupas. Kemudian menekan ambeien ke anus. Nah, misalkan ambeien teman-teman itu keluar ya, itu apabila masih bisa dimasukkan, itu akan ditekan kembali. Nah, jadi tidak semua tindakan ambeien itu dilakukan dengan operasi. Jadi ketika teman-teman punya ambeien, jangan takut-takut ya ke dokter, takutnya nanti teman-teman berpikiran setiap ambeien harus dioperasi. Enggak ya, tergantung nanti dokter yang lebih berhak menentukan ketika melihat kondisi teman-teman. Kalau nanti teman-teman memang tidak disarankan operasi, ya berarti tidak dioperasi. Kalau dokter menyarankan pilihannya ini atau pilihannya itu, ya mau nggak mau harus mengikuti, karena dokter pasti ingin memberikan yang terbaik ya untuk pasiennya. Jadi pendapat setiap ambeien itu dioperasi itu adalah mitos ya, nggak benar. Nah, jadi itu teman-teman mitos-mitos seputar ambeien yang sangat populer di masyarakat dan juga beserta fakta-faktanya. Kalau teman-teman masih bingung, silakan diulangi video ini. Jangan lupa untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga tulis di kolom komentar tentang pendapat, cerita ataupun pengalaman boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.